Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Sinar Surya Hidupku. Mari berdoa. Bapa di surga, berikanlah kami Roh Kudus agar kami memahami maksud dari firman yang kami renungkan malam ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Firman Tuhan berkata, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Apakah Paulus teringat akan perjalanannya ke Damaskus itu pada saat ia menuliskan ayat ini? Terang surga yang bersinar sekelilingnya lebih menyilaukan dari sinar matahari siang hari. Dalam keadaan buta dan meraba-raba ia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Terang besar itu menerobos ke dalam jiwanya, membisikkan, akulah Yesus. Seperti yang dialami Musa di atas gunung Horeb, Petrus, Yakobus dan Yohanes di atas bukit kemuliaan itu. Terang itu memancar dari diri satu oknum. Paulus melihat kesemarakan Kristus yang sudah bangkit itu. Perjalanannya itu rasanya cukup ringan. Ia membela Taurat dan Ka'bah bangsa Israel. Tetapi kini disadarinya bahwa ia berjalan bukan hanya di dalam kegelapan, melainkan bersama-sama dengan kegelapan itu sendiri. Jika ia berhasil, berarti ia akan memadamkan terang dunia itu. Kegelapan yang mengerikan itulah yang disoroti Yesus. Ia mengenal Yesus lebih daripada pengenalan siapapun. Bangkit, semarak, perkasa, dan lagi pula ia adalah seorang yang menaruh belas kasihan serta memelihara. Tahun demi tahun berlalu. Yesus berulang-ulang datang kepadanya untuk menasihatinya, mengarahkannya hidupnya, dan untuk menguatkan hatinya. Musa memohon kepada Allah agar ia diperkenankan untuk melihat wajah Allah itu. Tetapi tidak dikabulkan. Paulus tidak meminta sesuatu apapun, tetapi ia telah melihat wajah Kristus yang mulia itu. Dikuatkan dan didorong oleh pertemuan tersebut, Paulus pergi memberitakan Kristus Yesus Tuhan itu. Orang-orang Farisi yang menggiring Paulus itu ke pengadilan ke hadapan imam besar mengakui bahwa Paulus telah melihat roh atau malaikat. Bagi banyak orang, pemberitaannya sungguh meyakinkan. Siapa yang dapat menyangkal pengalaman seorang yang dahsyat seperti itu, terlebih karena didukung logika Alkitab? Pengalaman berguna bukan hanya bagiku, kata Paulus. Itu berguna bagimu dan bagiku. Terang itu bercahaya juga di dalam hati kami. Kita melihat wajah Yesus Kristus di dalam cermin roh itu. Saudara, Paulus tidak mengajak kita bersikap mistis, mencari pengantara roh-roh untuk menyatakan Kristus kepadanya pada jalan ke Damaskus itu. Ia ingin agar kita yakin untuk merasa pasti sehingga kita berubah. Dengan pertolongan kasih karunia-Nya, kita dapat semakin mengenal Allah, lalu taat kepadanya sepenuhnya, lalu berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tinggallah di dalam terang kasih juru selamat kita itu, maka pengaruhmu akan menjadi berkat bagi dunia ini. Dikutip dari buku Testimonies for the Church jilid 7 halaman 50. Mari berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih oleh karena kasih sayang Tuhan, penjagaan Tuhan pada kami hari ini. Saat ini kami boleh merenungkan lagi firman-Mu Tuhan. Biarlah sinar surya ada dalam hidup kami. Tuhan dapat menuntun kami agar kami boleh memantulkan cahaya kebenaran kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Ubahlah kami Tuhan melalui kuasa Roh Kudus,
agar kami benar-benar tetap setia kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa.